wabarakatuh. Selamat sore Pak Ilhan dan teman-teman semua. Selamat sore. Ini kami dari kelompok 5 Pak, dengan anggota 1 di Tanzania Putri Buana absen 10 Pak. 2 Fitri Auliani absen 13. 3 Mawar Novianti absen 18. 4 Muhammad Ayum Fikri absen 21. Kelompok kami akan menyampaikan mengenai Peraturan Direktur PKN STAN nomor 4 tahun 2017 tentang hak kewajiban dan disiplin mahasiswa dan KMK 312 tahun 2011 tentang nilai-nilai Kemenku. Untuk asas penegakan disiplinnya ada kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, bertindak cermat, berwenang, keadilan, perlindungan atas pandangan hidup pribadi, dan asas praduga tidak bersalah. Tujuan dari penegakan disiplin ini, pertama, menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus PKN STAN dan di masyarakat. Kedua, menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tiga, mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan. Keempat, membina jiwa pemimpin, pelopor, dan unggul dalam berperilaku. Yang kelima, menjunjung tinggi nama baik alma mater PKN STAN. Sikap dan perilaku yang diatur dalam peraturan direktur ini, setiap mahasiswa PKN STAN hendaknya selalu berorientasi pada makna dan kemanfaatan dengan memandang hidup sebagai kesempatan untuk melakukan pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, setiap mahasiswa PKN STAN hendaknya memiliki sikap hidup optimistis, aktif, kreatif, positif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta senantiasa memperluas wawasannya. Ketiga, memiliki integritas pribadi, hangat dalam berinteraksi, menghargai waktu, memiliki sikap simpati dan empati pada kehidupan orang lain, serta komunikatif dalam bertutur kata sopan santun. Yang keempat, senantiasa mengendalikan diri dan tidak mementingkan diri sendiri, serta menjauhkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, sombong, dan a priori terhadap pendapat orang lain, pesimis dalam memandang kehidupan di masa depan. Untuk hak mahasiswa, setiap mahasiswa PKN STAN berhak memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, dan layanan secara adil dan merata. Kemudian, memperoleh layanan khusus secara prima bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ketiga, memperoleh beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. Keempat, mendapatkan penghargaan dari PKN STAN atas prestasi yang diraih baik akademik maupun non-akademik. Kelima, menggunakan fasilitas PKN STAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan tata susila dan tata krama akademik yang berlaku di lingkungan masyarakat akademik. Kemudian masih haknya hak mahasiswa turut serta dalam melaksanakan penjaminan mutu proses pembelajaran. Kemudian cuti, ini hak mahasiswa cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan PKN STAN. Terus menyalurkan aspirasi yang positif dan konstruktif melalui organisasi kemahasiswaan dan memperoleh menggunakan gelar sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang ditempuh. Setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan PKN STAN.
Untuk kewajiban mahasiswanya, pertama untuk kewajiban umum. Kewajiban umum nantinya dibagi lagi ada bagian-bagiannya. Yang pertama sebagai pribadi, setiap mahasiswa PKN STAN wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik. Tiga, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dan menghormati ibadah mahasiswa lain. Empat, menjunjung tinggi dan mengembangkan jati diri bangsa. Kemudian jujur, beritikat baik, dan tidak melakukan kecurangan. Enam, percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan. Ketujuh, tidak menikah selama masa pendidikan bagi mahasiswa program diploma reguler. Sebagai anggota Civitas Akademika, setiap mahasiswa PKN STAN wajib memiliki jati diri dengan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa PKN STAN. Kemudian memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk, memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial. Keempat, menghormati dosen dan tenaga pendidikan. Lima, mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sama mahasiswa. Enam, bertegur sapa, memanggil, bercengkrama, dengan menggunakan bahasa dan cara yang sopan, wajar, dan menyenangkan. Tujuh, berpendapat dengan memperhatikan keterbukaan dan kebenaran hakiki, ilmiah, dan umum, serta menghormati pendapat orang lain. Masih kewajiban sebagai Civitas Akademika yang kemudian selanjutnya bekerjasama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasihati dalam kebenaran, lalu mencintai dan melestarikan lingkungan, ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan di PKN STAN. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum. Terakhir, menaati dan mematuhi semua peraturan, baik akademik maupun non-akademik. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa PKN STAN wajib saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki, lalu memberi teladan dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji. Bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, setiap mahasiswa PKN STAN wajib menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, seni juga. Kedua, menjunjung tinggi nilai kejujuran. Tiga, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Empat, menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan. Lima, mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak. Enam, menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Tujuh, bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan. 8, peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberi kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji. 9, taat terhadap norma agama, sopanan, kesusilaan, dan aturan yang berlaku di lingkungan PKN STAN dan masyarakat. Untuk kewajiban dalam berpenampilan, setiap mahasiswa PKN STAN wajib berbusana bersih dengan dandanan yang rapi, sopan, dan serasi yang menjaga harkat dan martabatnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta budaya dan agama. Yang kedua, menggunakan alas kaki yang sopan, rapi, dan bersih dalam proses pembelajaran
Ini kalau PJJ berarti nggak digunakan. Lanjut. Kewajiban dalam bertutur kata atau berpendapat. Pertama, menghindari kata-kata tidak senonoh yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dua, bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas. Menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain, baik itu melalui media verbal, tulisan, cetak, maupun elektronik. Kewajiban dalam berkreasi di lingkungan PNN, pertama harus menjaga kegiatan dari pejabat yang berwenang. Dua, menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus PKN STAN. Tiga, tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya. Untuk kewajiban dalam proses pembelajaran, setiap mahasiswa wajib mengikuti proses perkuliahan di ruang atau tempat kuliah yang sudah ditentukan, hadir tepat waktu, berpakaian sesuai dengan ketentuan, mematuhi tata tertib perkuliahan, jaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, serta peralatan yang ada di dalamnya. Senantiasa mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di dalam atau di luar kelas, mematuhi tata tertib ujian, mengikuti upacara atau apel yang diselenggarakan oleh PKN STAN, mematuhi tata tertib upacara atau apel, disiplin dan tertib dalam pelaksanaan apel. Kewajiban dalam berkendaraan dan berjalan kaki di lingkungan kampus. Dalam berkendaraan, setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dua, memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang telah disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tiga, kendaraan bermotor wajib menggunakan knalpot dan klakson yang tidak menimbulkan polusi suara dan atau udara. Dalam berjalan kaki kampus, setiap mahasiswa wajib berjalan tertib di jalur yang tersedia serta tidak merusak rumput dan tanaman. Selanjutnya yaitu kewajiban dalam menjaga hubungan dengan dosen. A. Bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan dan atau laboratorium. B. Mematuhi saran dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang hidup di dalam masyarakat. Kewajiban mahasiswa selanjutnya yaitu kewajiban dalam menjaga hubungan dengan masyarakat. Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, setiap mahasiswa PKN STAM wajib menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Kewajiban dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap mahasiswa PKN STAN wajib mengikuti kegiatan pengukuhan mahasiswa baru, orientasi mahasiswa baru, capacity building, dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Direktur PKN STAN. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga, mahasiswa wajib, yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Kedua, bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang merugikan dan atau mencelakai orang lain. Yang keempat, mematuhi aturan-aturan keolahragaan yang berlaku. Yang kelima, menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga. Kewajiban dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni,
Yang pertama, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, termasuk budaya akademik. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni. Ketiga, bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji. Yang keempat, menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian. Kewajiban mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran. A. Menyampaikan aspirasinya dengan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan, kebenaran, dan tidak bersifat anarkis. B. Menyampaikan aspirasinya melalui saluran dan/atau organisasi yang diakui oleh Sivitas Akademika PKN STAN. C. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran atau sikap terhadap lembaga atau kebijakan PKN STAN. D. Turut mengamankan dan menjaga barang milik atau inventaris PKN STAN maupun barang milik instansi lain dan/atau masyarakat. E. Mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal penyampaian berpendapat dan bersikap. F. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri yang berpendidikan. G. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang objektif. H. Dalam hal menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran, wajib memenuhi syarat material dan syarat formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. I. Proses penyampaian aspirasi di luar proses pembelajaran bisa dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari Direktur PKN STAN, paling lambat diajukan 14 hari kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu larangan mahasiswa PKN STAN. Mahasiswa dilarang duduk atau berdiri di depan pintu, tangga, dan koridor gedung perkuliahan yang mengganggu lalu lintas. B. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan. C. Menghisap rokok dan/atau rokok elektronik di gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, kantin, dan tempat lain yang tidak diperbolehkan di lingkungan PKN STAN. D. Mengikuti aliran kepercayaan yang tidak sesuai dan dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. E. Melakukan perpeloncoan dalam bentuk apapun. F. Membawa kendaraan bermotor, beroda 2, 3, atau lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan kendaraan bermotor yang ditentukan oleh PKN STAN dalam situasi dan kondisi tertentu. G. Berkelahi di dalam kampus. Next. H. Menyalurkan aspirasi dengan menggunakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. I. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi PKN STAN. J. Bagi laki-laki, mengenakan perhiasan dan/atau berpenampilan seperti perempuan. K. Menghasut dan/atau mengadu domba sivitas akademika atau tenaga kependidikan atau membantu orang lain dalam suatu kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi PKN STAN. L. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan. M. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain. N. Melakukan vandalisme terhadap sarana dan prasarana milik PKN STAN. O. Melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik PKN STAN dan/atau milik orang lain. Q. Membawa dan/atau menggunakan catatan dalam bentuk apapun untuk menyontek dan/atau bekerja sama selama mengerjakan soal ujian kecuali ditentukan lain. R. Melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik atau kekerasan mental kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa. S. Melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, penyertaan, dan/atau ikut serta dalam kegiatan yang menjanjikan kelulusan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN dan/atau perkuliahan. T. Secara langsung atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa, dan/atau meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan, atau sesama mahasiswa. U. Memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik PKN STAN atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan PKN STAN secara tidak sah. V.
memaksa dengan kekerasan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga berakibat menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan aktivitas akademika, tenaga kependidikan, dan atau tamu dalam melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar lingkungan PK Instan, dan atau menggagalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan PK Instan. W. Melakukan tindakan apapun dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik di lingkungan PK Instan. X. Melakukan tindakan pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan yang berakibat pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Larangan mahasiswa dalam penggunaan lambang, bendera, busana akademik, dan Mars PK Instan. Setiap mahasiswa PK Instan dilarang menggunakan lambang, bendera, busana akademik, dan Mars PK Instan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Larangan mahasiswa dalam kegiatan politik. Mahasiswa dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD dengan cara A. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, B. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PK Instan, C. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas kampus. Yang kedua, mahasiswa dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara A. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. B. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada mahasiswa lain dalam lingkungan kampus, anggota keluarga, dan masyarakat. Larangan selanjutnya yaitu dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara A. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. B. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. C. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. D. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada mahasiswa lain dalam lingkungan PK Instan, anggota keluarga, dan masyarakat. Larangan mahasiswa dalam pemalsuan. A. Memalsukan nilai, lembar jawaban ujian, tanda bukti ujian, dan atau tanda bukti lainnya. B. Memasukkan surat keterangan dan atau dokumen resmi seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Atau tanda tangan pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan. D. Digantikan kedudukannya oleh orang lain sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh PK Instan dan atau bertindak selaku pengganti atau joki dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar PK Instan. E. Mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri atau melakukan plagiat. Larangan mahasiswa dalam perilaku tidak senonoh, pelecehan, atau pelanggaran seksual dan pornografi. A. Mahasiswa dilarang berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. B. Memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, atau mempertunjukkan tulisan, gambar, atau film yang mengandung pornografi. C. Melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, atau perilaku seks menyimpang seperti lesbian, homoseks, biseksual, dan transgender. Larangan mahasiswa dalam minum keras, narkotika, psikotropika, judi, senjata, dan bahan peledak. Mahasiswa dilarang
A. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan atau meminum minuman keras. B. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung. C. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memperjualbelikan narkotika dan atau psikotropika atau zat aditif lainnya tanpa izin. D. Membuat, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memperjualbelikan senjata api tanpa izin. E. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, dan atau memperjualbelikan bahan peledak tanpa izin. Larangan mahasiswa dalam pernikahan. Setiap mahasiswa program diploma reguler PKN STAN selama masa pendidikan dilarang menikah. Larangan mahasiswa pada kesetiaan pada negara. A. Mahasiswa dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan paham anti Pancasila. B. Mahasiswa dilarang menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Larangan mahasiswa dalam toleransi terhadap agama. Mahasiswa dilarang A. Menghalangi berjalannya ibadah keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan kampus. B. Dilarang melakukan kegiatan dan atau menyebarkan ajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. C. Dilarang menghina agama orang lain. Pembahasan selanjutnya terkait tingkat dan jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hukuman disiplin pokok dan hukuman disiplin tambahan. Hukuman disiplin pokok terdiri dari yang pertama, hukuman disiplin ringan, yang kedua, hukuman disiplin sedang, yang ketiga, hukuman disiplin berat. Dan hukuman disiplin tambahan terdiri atas yang pertama, pembayaran ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku di PKN STAN, yang kedua, kerja sosial di lingkungan PKN STAN, dan yang ketiga, pengurangan poin satuan kredit prestasi atau SKP. Selanjutnya, adapun bentuk dari hukuman disiplin pokok ini, yaitu hukuman disiplin ringan berbentuk teguran lisan, hukuman disiplin sedang berbentuk teguran tertulis, disertai hukuman disiplin tambahan, dan yang ketiga, hukuman disiplin berat terdiri atas diberhentikannya status sebagai mahasiswa, baik secara sementara maupun secara permanen. Selanjutnya, hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban seperti berikut. Yang pertama, dalam berpenampilan. Yang kedua, dalam bertutur kata atau berpendapat. Yang ketiga, dalam berkreasi di lingkungan PKN STAN. Yang keempat, dalam proses perkuliahan. Yang kelima, dalam mengikuti ujian. Yang keenam, dalam mengikuti upacara atau apel. Yang ketujuh, dalam berkendaraan di lingkungan kampus. Yang kedelapan, dalam berjalan kaki di lingkungan kampus. Yang kesembilan, dalam menjaga hubungan dengan dosen dan masyarakat. Yang ke-10, dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ke-11, dalam menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran. Hukuman ringan dikecualikan pada pelanggaran apabila disertai alasan seperti berikut. Yang pertama, mahasiswa yang bersangkutan sakit. Yang kedua, mahasiswa yang bersangkutan melahirkan. Yang ketiga, keluarga terdekat mahasiswa yang bersangkutan meninggal. Yang keempat, mahasiswa yang bersangkutan mewakili PKN STAN dalam kegiatan dengan izin Direktur PKN STAN. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan seperti berikut. Yang pertama, duduk atau berdiri di depan pintu, tangga, dan koridor gedung perkuliahan yang mengganggu lalu lintas. Yang kedua, melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan. Yang ketiga, menghisap rokok di gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, kantin, atau tempat lain yang tidak diperbolehkan di lingkungan PKN STAN.
Yang keempat, mengikuti aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang kelima, melakukan perpeloncoan dalam bentuk apapun. Yang keenam, membawa kendaraan bermotor beroda 2, 3, atau lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan kendaraan bermotor di PKN STAN. Yang selanjutnya berkelahi di dalam kampus dan menyalurkan aspirasi dengan menggunakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Selanjutnya, hukuman disiplin ringan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak tupoksi PKN STAN. Bagi laki-laki mengenakan perhiasan yang berpenampilan seperti perempuan. Kemudian menghasut dan atau mengadu domba sivitas akademika atau tenaga kependidikan atau membantu orang lain dalam suatu kegiatan yang mengganggu dan merusak tupoksi PKN STAN. Kemudian melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademik dan tenaga kependidikan. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan barang atau orang lain, dan menggunakan lambang, bendera, busana akademik, dan mars PKN STAN. Apabila pelanggaran dilakukan 2 kali pada satu perbuatan dalam 1 tahun akademik mahasiswa, akan dikenakan hukuman disiplin sedang. Tetapi apabila dilakukan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun akademik, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berat. Berikut, disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan seperti berikut ini. Yang pertama, melakukan vandalisme terhadap sarana dan prasarana milik PKN STAN atau orang lain. Yang kedua, melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Yang ketiga, melakukan kegiatan politik. Apabila pelanggaran di atas lebih dari 1 kali dalam 1 tahun akademik mahasiswa, dapat dikenakan hukuman disiplin berat melalui pertimbangan Komisi Disiplin Mahasiswa. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan seperti berikut. Yang pertama, membawa atau menggunakan catatan dalam bentuk apapun untuk menyontek atau bekerja sama selama ujian. Yang kedua, melakukan pemukulan atau perbuatan kekerasan fisik maupun kekerasan mental kepada dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa. Yang ketiga, melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, penyertaan, dan atau ikut serta dalam kegiatan yang menjanjikan kelulusan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN dan atau perkuliahan. Yang keempat, secara langsung atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa, dan atau meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan, atau sesama mahasiswa. Yang kelima, memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik PKN STAN atau milik lembaga kemahasiswaan secara tidak sah. Yang ketujuh, memaksa kekerasan atau ancaman baik langsung maupun tidak langsung, sehingga berakibat menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan aktivitas akademik dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar lingkungan PKN STAN. Yang kedelapan, melakukan tindakan pidana baik pelanggaran maupun kejahatan yang berakibat pelakunya diancam dengan hukum pidana. Yang kesembilan, melakukan tindakan pemalsuan. Yang kesepuluh, berperilaku. Yang ke-11, memproduksi atau mengkehendakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar, atau film yang mengandung pornografi. Yang ke-12, melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, atau perilaku seks menyimpang. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan atau meminum minuman keras. Selanjutnya, berjudi baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memperjualbelikan narkotika dan atau psikotropika atau zat adiktif lainnya tanpa izin. Selanjutnya, membuat, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memperjualbelikan senjata api tanpa izin. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, dan atau memperjualbelikan bahan peledak tanpa izin. Kemudian menikah selama masa pendidikan untuk setiap mahasiswa program diploma reguler.
Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan seperti berikut. Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan paham anti Pancasila. Menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Menghalangi berjalannya ibadah keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan kampus. Melakukan kegiatan dan atau menyebarkan ajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Menghina agama orang lain. Dalam hal pelanggaran disiplin berupa perbuatan, pemalsuan dokumen terkait pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk PKN-STAN, kecurangan akademik dan atau plagiarisme diketahui setelah mahasiswa dinyatakan lulus, maka Direktur PKN-STAN berwenang untuk mencabut ijazah lulusan tersebut. Selanjutnya, prosedur penjatuhan hukuman. Yang pertama, untuk hukuman disiplin ringan dan sedang. Untuk hukuman disiplin ringan dan sedang akan diproses oleh pimpinan program studi, jurusan, atau pejabat setara eselon 3 di PKN-STAN berdasarkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk hukuman disiplin berat, maka diberikan oleh Direktur PKN-STAN dengan pertimbangan Komisi Disiplin Mahasiswa jika terbukti secara sah dan meyakinkan serta tertangkap tangan. Kemudian, mahasiswa yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dapat langsung dijatuhi hukuman disiplin berat oleh Direktur PKN-STAN. Selanjutnya, next. Kemudian untuk putusan. Putusan hukuman disiplin berat ditetapkan dengan keputusan Direktur PKN-STAN atau pejabat yang ditunjuk. Di samping itu adalah contohnya. Kemudian, pembelaan dan rehabilitasi. Untuk pembelaan, setiap mahasiswa PKN-STAN yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan pembelaan berupa keberatan kepada Direktur PKN-STAN atau pejabat terkait dan banding administratif kepada Senat Akademik. Untuk hukuman disiplin ringan dan juga sedang, itu tidak dapat diajukan keberatan maupun banding administratif. Selanjutnya, rehabilitasi. Setiap mahasiswa PKN-STAN berhak memperoleh rehabilitasi apabila diputus tidak bersalah atau diputus lepas dari segala tuntutan hukuman disiplin oleh Direktur PKN-STAN atau pejabat yang ditunjuk. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Direktur PKN-STAN atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya ada Komisi Disiplin Mahasiswa. Komisi Disiplin Mahasiswa dapat dibentuk oleh direktur untuk memberikan pertimbangan. Tugas dari Komisi Disiplin Mahasiswa sendiri adalah, pertama, menindaklanjuti laporan dan memeriksa kasus setelah bukti-bukti permulaan memenuhi syarat, melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus pelanggaran yang diajukan dan atau tidak diajukan oleh mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok, memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi mahasiswa yang terbukti bersalah, membela mahasiswa yang diajukan tetapi tidak bersalah, memberikan perlindungan terhadap pelapor, dan membuat laporan kepada pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin. Selanjutnya, Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas ketua, sekretaris, dan juga anggota. Untuk anggota Komisi Disiplin Mahasiswa paling sedikit terdiri atas pejabat bidang kemahasiswaan tingkat politeknik, jurusan, program studi, dan anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap terdiri atas perwakilan dosen dari jurusan atau program studi yang terkait dengan kasus dan orang-orang yang kompeten pada persoalan terkait dalam bidang hukum di lingkungan PKN-STAN. Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Komisi Disiplin Mahasiswa ditetapkan dengan peraturan direktur. Dek, ini berapa slide lagi? Ini untuk yang kode etik mahasiswa STAN sudah masih berapa slide lagi, Dek? Oh, ini habis ya? Oke.
saya kira itu sudah cukup. Sekarang mungkin waktunya sudah mau ini, kita teruskan aja ke nilai-nilai Kementerian Keuangan ya. Silakan aja. Ini untuk yang tadi sudah cukup kan, biar supaya bisa tuntas ini apa materinya. Silakan kita langsung aja ke nilai-nilai Kementerian Keuangan. Silakan. Sebelum disiapin, ini pertanyaan saya nih. Kalian ini kan sudah mau selesai ya, semester akhir ya. Nah, ada di kalian ini sampai dengan sekarang belum tahu tentang ini kode etik mahasiswa PKN STAN? Semua udah pernah baca. Mesti ganggu. Benar. Ya, gimana? Ada yang mau komentar? Ada nggak yang di antara kalian sampai dengan sudah mau selesai belum pernah melihat kode etik dari PKN STAN? Cara jalannya bagaimana kalau kita berkendaraan, bawa kendaraan, seperti apa syarat harus kendaraan itu, ya. Bagaimana kalau kita jalan di pinggir jalan, bagaimana sikap kita, gitu kan? Itu sudah pernah disampaikan pada waktu awal-awal mahasiswa. Sudah ya? Ya, artinya memang kode etik mahasiswa ini sudah apa namanya? Sudah diresapi ya. Selama adik-adik menjadi mahasiswa STAN sudah diresapi gitu kan. Baik kewajibannya maupun larangannya ya. Apa namanya? Karena diatur sedemikian rigid ya. Ya, sedemikian rigid mulai dari diri kita ya, cara kita bersikap ya, baik kita melakukan hal-hal yang berkaitan di lingkungan kampus ya, dari mulai kita datang sampai kita menuju di kelas, bagaimana kita bersikap di kelas ya, bagaimana kita tidak menjadi jadi masalah dalam lingkungannya ya, di lingkungannya seperti sampah ya dan sebagainya. Kemudian bertutur sapa ya, berpakaian, semua itu diatur ya. Nah, kemudian berkaitan dengan interaksi. Interaksi dengan mana? Interaksi dengan, katakanlah interaksi dengan mahasiswa itu sendiri, interaksi dengan pengajar, interaksi dengan bagian akademik, ya, kepegawaian akademik dan sebagainya. Itu semua itu benar-benar diatur di sini, ya, benar-benar diatur gitu. Nah, kemudian apalagi kalau berkaitan dengan yang sifatnya eksternal, misalnya kaitannya dengan apa namanya, dengan politik, ya, bagian politik, ya, atau kita menganut satu agama yang tidak sesuai atau tidak apa namanya, diizinkan oleh negara ini gitu kan. Itu semua sudah diatur dengan rigid ya. Nah, tentu saja sebagai mahasiswa STAN, kode etik ini sudah diresapi ya dalam diri kita, sehingga setiap perilaku kita, tingkah laku kita itu sebenar-benar sudah sesuai dengan kode etik ya. Yang dilarang itu nggak boleh kita lakukan, tapi kewajiban aturan itu kita lakukan ya selama berada di lingkungan kampus ya. Itu tadi apa namanya, kenapa harus disampaikan, karena memang
materi ini hari itu ya, hari itu tentang mengenai apa namanya kode etik mahasiswa ya. Dan saya sendiri ya, kalau Anda katakan jujur, pada waktu saya kuliah dulu ya, saya nggak ada itu kode etik disampaikan. Jadi waktu kuliah dulu masuk kuliah, bayar uang kuliah, ikut kuliah, ya, habis itu pulang selesai gitu. Sampai selesai, sampai lulus ya, sampai di wisuda gitu. Nggak ada itu saya pernah membaca, mendengarkan kode etik itu ya. Jadi apa namanya? Ya syukur-syukur kita tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang merugikan ya, baik diri sendiri maupun orang lain. Tetapi sebenarnya kalau toh misalnya harus sebaiknya memang harus ada kode etik itu ya, karena kita tahu misalnya kita melakukan satu kesalahan itu juga sudah ada aturan mainnya, jadi semacam hukumannya sudah ada, baik yang bersifat ringan maupun berat seperti itu, gitu kan. Jadi tidak asal main hukum aja, gitu kan. Sudah ada aturannya di STAN itu sudah jelas aturannya, ya. Sistem hukumannya sudah jelas. Ya. Baik, kita lanjut saja ke nilai-nilai Kementerian Keuangan, ya. Implementasinya seperti apa? Silakan dengan waktu yang kurang lebih 25 menit ya. Kita secukupnya lah. Kita disampaikan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok 5. Saya persilakan kelompok 5. Tes. Ya. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang pertama, integritas. Dalam integritas terkandung negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta prinsip-prinsip moral. Bersikap jujur, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Enggak dengar nih suaranya. Profesionalisme. Apa diminta bantuan ke teman-temannya aja? Dibantu teman saja kalau memang nggak bisa. Jaringannya agak kurang ini. Baik, Pak. Yang pertama tadi sudah integritas, kedua profesionalisme. Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh pegawai negeri sipil di Kemenku melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi. Perilaku utama profesionalisme memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas, bekerja dengan hati. Yang ketiga, sinergi. Sinergi terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di Kemenku memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, berkualitas. Perilaku utama sinergi memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Keempat, pelayanan. Pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, pimpinan dan seluruh PNS di Kemenku melakukannya untuk memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Perilaku utama pelayanan, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, bersikap proaktif dan cepat tanggap. 5. Terakhir, kesempurnaan. Nilai kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan PN di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan segala bidang untuk menjadi dan memberi terbaik. Perilaku utama pelayanan, melakukan perbaikan terus, kemudian mengembangkan inovasi dan aktivitas. Baik, makasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Sudah membawakan dengan baik 2 materi sekaligus ya. Baik kode etik PKN STAN, mahasiswa PKN STAN, dan implementasi nilai-nilai ya, Kementerian Keuangan. Nah, saya coba menyampaikan karena kebetulan memang saya sudah duluan kerja dari kalian. Saya ingin menyampaikan begini. Hadirnya nilai-nilai ya Kementerian Keuangan itu lahir pada saat Menteri Keuangan kita itu Pak Agus Marto. Pak Agus Marto dulu itu kan bekas, sebelumnya dia adalah Direktur Bank Mandiri. Kemudian setelah selesai dia di Kemenkeu, dia jadi Gubernur Bank Indonesia, ya, Pak Agus Marto. Ya. Beliau yang membawa seluruh eselon 1 dan eselon 2 ke puncak. Disuruh mereka mengendap pikirannya dan coba merumuskan kira-kira dengan dengan karakteristik dari Kementerian Keuangan, nilai-nilai apa yang harusnya ada ya, dan menjadi suatu nantinya nilai-nilai ini menjadi suatu kekuatan ya bagi organisasi di Kemenkeu yang kemudian nanti akan menjadi habit ya, menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan diresapi ya di dalam tubuh, dalam diri kita sendiri ya. Sehingga ini mencermin sebagai perilaku pegawai Kementerian Keuangan ya. Maka lahirlah 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sebenarnya kalau boleh dikatakan nilai-nilai ini hampir sama ya, tidak terlalu jauh beda dengan nilai-nilai yang ada di Bank Mandiri ya. Karena beliau kebetulan memang kalau adik-adik tahu bahwa nilai-nilai itu pertama kali ya bukan di instansi pemerintah ya. Kebanyakan dari instansi-instansi swasta ya. Kemudian yang paling minimal BUMN ya. Karena mereka menganggap bahwa dengan membentuk sebuah nilai ya, maka salah satu aset SDM-nya, sumber daya manusianya ya, salah satu aset. Jadi untuk melihat sebuah organisasi itu benar-benar di tingkat maturity, di tingkat kematangan yang luar biasa, maka bisa kita lihat dari segi tingkat tingkat nilai ya, nilai dari SDM itu sendiri. Nah, SDM itu sendiri digerakkan oleh nilai-nilai itu sendiri ya. Digerakkan oleh nilai-nilai itu di dalam rangka melakukan bisnis proses mereka, terutama dalam rangka melayani customer atau stakeholder seperti itu ya. Jadi barangkali kita adalah salah satu, karena kita memang Kemenkeu yang duluan melakukan reformasi ya. Ingat ya, reformasi birokrasi itu yang mendesain yang pertama kali adalah Kementerian dulu belum Kementerian ini ya, RB ya, Kementerian
Menpan RB. Namun itu baru konsep, ya. Yang dibuat mereka itu baru konsep. Tapi untuk membumikan konsep itu, mengimplementasi konsep itu yang pertama kali dilakukan di Kemenkyu. Nah, salah satu wajib di dalam melakukan reformasi birokrasi itu, ya, wajib adalah kita harus punya nilai-nilai, ya, itu wajib, ya. Nah, untuk itu kemudian muncullah 5 nilai-nilai ini. Coba kita mulai dari satu nilai yang pertama tadi, Dek. Nah, ini integritas, ya. Ini adalah integritas. Nah, kalau hari ini kita mempraktikkan yang namanya integritas. Integritas itu tidak lain adalah keserasian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Jadi serasi, ya. Jadi serasi, tidak yang berpikir lain, berkata lain, melakukan lain. Ada orang hanya sampai ke jujur saja, berpikir dan berkata. Apa yang dia lihat, dia pikirkan, kemudian dia katakan. Itu jujur. Tapi belum tentu apa yang dia katakan itu dia lakukan. Nah, kalau dia katakan, dia lakukan, itu sudah menuju kepada yang disebut dengan integritas, ya. Integritas adalah salah satu tonggak nilai pertama yang pasti akan dijunjung, ya, karena dulu itu setiap elemen dari setiap strata jabatan selalu integritas menjadi hal yang pokok atau menjadi soft kompetensi yang utama, bukan pendukung tapi yang utama, ya. Yang lain-lain itu bisa mendukung bisnis prosesnya atau SOP-nya. Tapi integritas adalah di dalam semua strata dia punya. Makanya integritas adalah salah satu yang paling tertinggi, ya, dalam nilai-nilai itu. Makanya ditempatkan di pertama. Jadi artinya adalah mencoba kita menjaga martabat, ya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tercela, ya. Di kita selalu ada semacam survei tentang integritas, ya. Jadi kita selalu, kalau nanti misalnya Muhammad Haji, Mawar itu masuk di instansi pemerintah, itu pasti akan ada pengukuran integritas terhadap instansi itu, ya. Yaitu survei, dilakukan dengan survei. Tentu survei ini bukan hanya kita, tapi dari akademik yang akan menilai, ya, dan orang-orang yang mungkin punya capability untuk itu, untuk menilai kita, gitu, seperti itu. Itu integritas. Nah, kemudian yang kedua adalah profesionalitas, ya. Di sini coba yang dua tadi, silakan di slide berikutnya. Berkandung makna dalam bekerja, ya, melakukan dengan tuntas dan akurat, ya. Jadi begini, seorang mawar dalam bekerja, ya, walaupun dia punya keahlian, kemampuan, kompetensi, tapi kalau dia bekerja kadang-kala di tengah jalan dia berhenti, di tengah jalan dia tinggalkan, ya. Dia tidak bekerja secara tuntas, walaupun dia punya keahlian, itu dia nggak profesional, ya. Itu dianggap dia nggak profesional. Yang profesional adalah apa yang dia awali itu dia harus tuntaskan, dia harus akhiri. Ya, jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu harus dia tuntaskan. Jangan berhenti di tengah jalan atau putus di tengah jalan atau dia lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Itu dia nggak profesional banget. Dan itu diharamkan di tempat kita, ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita wajib, ya, menuntaskan itu. Menuntaskan ini bisa juga dengan menggunakan orang lain, ya. Ya, tapi yang penting kita kawal, ya, seperti itu. Jadi ada komitmen, ya, dengan melakukan kerja tuntas. Tidak hanya kerja tuntas, juga akurat, ya. Jangan sampai walaupun selesai tapi tidak efisien dan efektif, ya. Jadi masuk dengan tuntas di sini adalah harus akurat, harus efisien dan efektif. Jadi tidak hanya memiliki profesional, tidak hanya didukung oleh kemampuan keahliannya, tetapi juga bekerja secara tuntas. Itu yang
persepsi dari Kementerian Keuangan terhadap profesional, bekerja secara tuntas, ya. Dan tentu, ya, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan hati, ya, dengan hati, ya, agar supaya setiap kita melakukan pekerjaan itu kita tidak terkesan dipaksa, ya, tapi kita penuh dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan hati yang baik. Itu profesional. Yang berikutnya adalah sinergi, ya. Sinergi ini adalah sesuatu yang kalau Anda katakan dulu kita selalu terkotak-kotak, ya. Kalau namanya antara eselon 1 dengan yang lain itu kamu, saya gitu loh. Walaupun memang di Kementerian Keuangan ini holding company. Holding company itu setiap bisnis prosesnya berbeda-beda satu sama lain. Nggak akan ada yang sama. Coba, yang mana ada yang sama? Nggak ada yang sama. Semua beda. Tapi, Menteri Keuangan tidak menginginkan kita terkotak-kotak. Ya, bahwa kamu adalah orang pajak, ini ada orang bea cukai, ini ada orang perben, ini ada orang kekayaan negara, ini ada orang Badan Peningkatan Pelatihan Keuangan, ini ada BKF. Kita adalah Kementerian Keuangan. Ya. Karena satu dengan hal lain selalu mendukung. Itu sudah tercermin dalam IKU. Indikator kinerja utama ada yang di level eselon 2, ada di level eselon 1, bahkan ada di level menteri. Nah, di level menteri itu sudah terkait satu sama lain. Ya. Jadi satu sama lain itu terkait. Walaupun BPPK sebagai seorang yang sifatnya supporting, dia sangat terkait sekali juga dengan hal-hal yang sifatnya operasional, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai dan sebagainya, pasti ada hubungannya, ya, karena dia mensupport kompetensi tenaga, mensupport keahlian, mensupport agar semua orang wajib dapat bekerja tuntas dan mencapai tujuan dengan kompetensi yang layak. Jadi saling bersinergi, saling berhubungan, ya, itu yang disebut dengan sinergi. Jadi sinergi sekarang tidak antara kita saja dari bidang ke bidang, ya. Bidang ke bidang, eselon 2 antara eselon 2, eselon 1 eselon 1, tapi eselon 1 dengan eselon 1, ya. Menjadi satu sinergi yang luar biasa. Karena dengan sinergi, karena tidak dalam organisasi modern tidak bisa tidak bekerja sendiri, ya. Dia selalu interdependensi, saling ketergantungan, ya. Kita kan sudah belajar yang namanya kemarin 7 kebiasaan orang efektif, mulai dari dependensi, interdependensi, independensi dan interdependensi, ya. Pertama mandiri, baru kemudian tergantung dan saling ketergantungan. Nah, sinergi adalah saling ketergantungan, ya. Jadi dengan sinergi kita harus memiliki sangka baik, ya, karena kita harus berhubungan satu sama lain, dan yang paling harus munculkan trust, ya, harus ada trust serta saling menghormati, ya. Jadi kata kunci sinergi adalah trust, ya, ada rasa percaya, ya, terhadap diri kita dan terhadap orang lain, ya. Karena kalau tidak ada trust, tidak akan terjadi sinergi, ya, tidak akan tercipta sinergi. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini jam berapa nih? Wah, sedikit lagi ya. Pelayanan, ya, memberikan pelayanan pimpinan seluruh Kementerian Keuangan. Nah, kalau masalah pelayanan udah pasti ya. Ujung-ujungnya adalah kepuasan dari stakeholder, ya. Dan kita harus melakukan pelayanan itu dengan penuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman, ya. Kira-kira begitu, ya. Kemudian kita harus bersifat proaktif, ya. Jadi jangan reaktif, ya. Ingat dulu ya, kita sudah pelajari 7 kebiasaan orang efektif. Yang pertama adalah proaktif, jangan reaktif. Tutup portal, Pak. Gimana? Izin ngingetin tutup portal, takut kelupaan. Bentar. Sedikit lagi kan? Kan 16. Iya, Pak. Ya, sedikit lagi lah. 2 menit lagi. Oke, teman-teman, ini satu lagi adalah kesempurnaan, ya. Kita nggak berhenti sampai di kemampuan, kita tidak berhenti sampai pada kita puas terhadap pelayanan, ya. Namun kita harus selalu memberikan kesempurnaan. Kesempurnaan itu berarti konotasinya adalah inovasi. Kita harus melakukan perbaikan terus-menerus. Kalau Anda ingat istilah Jepang namanya Kaizen. Kaizen itu adalah selalu kita melakukan perbaikan terus-menerus, ya. Jadi kita tidak harus selalu puas dengan apa yang sudah ada, ya, tapi kita sempurnakan terus-menerus.
itulah yang disebut dengan kesempurnaan, ya. Nah, di kita menganut itu, ya. Kalau di Jepang disebut dengan kaizen, ya. Nah, melakukan perbaikan terus-menerus intinya adalah inovasi dan kreativitas. Makanya kemudian Anda ini sudah di era di mana pada saat Anda masuk bekerja, Anda dituntut dengan kemampuan inovasi, ya. Sudah ada. Jadi kemarin hasil dari rapat dari tim para pimpinan di Kemenkeu mengatakan bahwa sebaiknya sudah era lagi kita hanya cuma sampai pada implementasi, tapi sudah sampai pada kemampuan berinovasi, ya. Jadi Anda ini pada era nanti masuk pada era yang sudah di level 5, ya. Sudah berada di level 5, ya. Kalau dari taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom Anda sudah berada di level 5, yaitu melakukan inovasi dan kreativitas. Adik-adik itu sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik? Kalau tidak ada, saya mengucapkan selamat mengikuti ujian, ya. Sekali lagi, tips dari saya adalah belajarnya di buku, di modul, ya. Modul sudah ada belum, Mawar? Udah, ya? Nah, belajar di modul. Belajar di modul, karena dia membuat soal itu pasti diambil dari modul, ya. Kalau ada kasus, misalnya kalau ada kasus, itu pasti kasusnya modern sekarang, ya. Misalnya kemarin kita tidak boleh melakukan perjalanan, PNS dilarang, ya, berdasarkan surat edaran dari Menpan RB dan Menteri Keuangan, kita tidak boleh jalan-jalan, ya, tidak boleh mudik dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran seperti itu, apa yang terjadi, ya, seperti itu. Itu mungkin kasus itu, kalau ada kasus mungkin kasusnya dibawa ke modern. Tapi sebenarnya menjawab itu sudah kita pasti berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tentang disiplin, kan, PNS dan sebagainya. Itu kita sudah belajar kalau yang namanya peraturan. Tapi kalau untuk yang namanya teori dan sebagainya, belajar di modul, ya. Modul. Jadi apa yang mengenai teori tadi, mengenai peraturan-peraturan yang kita pelajari hampir setiap kita masuk, setiap kita bertemu, kan kita awali presentasi dengan peraturan itu pelajari, ya. Karena itu pasti bisa, itu banyak mungkin bisa di kasus, ya, bisa terjadi di kasus atau di esai. Kemudian kalau untuk multiple choice itu juga akan banyak di modul, ya. Nah, saya sarankan untuk baik PG pilihan ganda maupun esai, jawab semua, ya. Jawab semua, uraikan semua, ya. Diuraikan, ya. Karena saya selalu memberikan nilai positif kalau Anda mengurai dengan baik. Mengurai dengan bukan cuma 1-2 kata, ya. Tapi mengurai dengan ini. Saya yakin bahwa di dalam uraian itu mengandung makna yang benar, ya, mengandung makna yang menuju ke jawaban. Itu saja dari saya, ya. Dan tentu nilai-nilai Anda itu hasil ujian nanti juga saya yang nilai, ya. Hasil ujiannya nanti kan saya nilai, bukan orang lain yang nilai, ya. Jadi saya sampaikan selamat mengikuti ujian, ya. Agar supaya adik-adik ini bisa lolos atau bisa diwisuda, ya, dengan nilai yang sempurna, ya, dengan nilai yang sempurna. Baik, demikian adik-adik, saya kurang 4 menit ini untuk masuk ke portal. Demikian, terima kasih, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, semua mohon izin live, ya. Oke. Baik, Pak. Yuk.